Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa li batil kiram summa ila arwahihi. Nakhusi bidrikila mu'allif hadal kitab Syaulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan a'udzu wa ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk ke babul af'al. Qala mu'allif al-af'alu salasatun. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang pertama fi'il madi, kedua mudhari', ketiga fi'il amr. Nahwu daraba yadribu idrib. Nasara yansuru unsur. Fal madi maftuhul akhir abadan. Fi'il madi itu harokat akhirnya nanti fathah. Kemudian wal amru majzumun abadan. Fi'il amar itu akhirnya sukun. Nah, fi'il amar akhirnya sukun. Kemudian wal mudhari'u ma kana fi awwali ihda zawaid al-arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu. Kalau fi'il mudhari' itu biasanya ditandai dengan huruf mudhara'ah yang mana hurufnya itu ada 4 yang terkumpul dalam lafadz anaitu. Alif, nun, ya, ta. Satu misal, yansuru, ansuru, tansuru, nansuru. Nah, ini yang dimaksud dengan ihda zawaid al-arba' alladhi yajma'uha qauluka anaitu. Jadi terdapat huruf mudhara'ah ya, hamzah, ta atau nun. Baik. Kemudian wahwa marfu'un abadan fi'il mudhari' itu selamanya dibaca rofa. Marfu'un abadan. Selamanya dibaca rofa. Selama tidak didahului oleh amil nawasib maupun amil jawazim. Jadi fi'il mudhari' itu nanti berhukum rofa selama tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Nah, untuk amil nawasib sama amil jawazim nanti akan saya terangkan di bagian setelah halaman ini. Kita sedikit mereview fi'il mudhari' itu ada kalanya sahih akhir, ada kalanya mu'tal akhir, ada yang berupa af'al khamsah. Sebagaimana yang kita ketahui kalau fi'il sahih akhir adalah kalimat fi'il yang mana akhirannya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, wawu. Contoh yuhibbu, yaknusu, yakbalu. Akhirannya itu tidak terdapat huruf ilat. Kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu terdapat huruf ilat. Contoh yakhsha, yad'u, yarmi. Nah, ketika fi'il akhir itu berupa huruf ilat, maka akhir mu'tal akhir, maka rafa'nya dengan tanda dhammah muqaddarah, nasabnya dengan tanda fathah dhahirah, jazmnya dengan tanda membuang huruf ilat. Sebagaimana yang sempat Ana terangkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam fi'il itu ada afal khamsah, istilah afal khamsah yang mana fi'il ini ketika rafa tandanya nun, ketika nasab dan jazm tandanya apa teman-teman? Sukun, Ustaz. Sukun. Eh? Fatfun nun, Ustaz.
Hadfun nun. Na'am thayyib. Akhi. Hadfun nun. Nunnya dibuang ketika nasab atau jazm. Kaifa nasitum? Lupa teman-teman. Jadi ketika kemasukan an, jadi taf ali. Nunnya dibuang. Kemasukan lam, lam taf ali. Nunnya hilang. Jadi ketika kemasukan an, nanti taf ali i'rabnya nasab, tandanya hadfun nun, membuang nun. Nunnya dibuang. Makanya sempat dalam muhadasa itu ada perkataan mada turidina an takuni. Mada turidina an takuni. Ini kalau yang diajak bicara adalah perempuan. Mada turidina an takuni. Nina antakuni. Jadi nonya dibuang. Seharusnya takunina. Tapi karena kemasukan amil nawasib, maka nunnya dibuang. Sebelum melanjutkan ke amil nawasib sama amil jawazim, halidakum as-soal. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tafadhol ukhti mas'u'ah idza anti turidina antas ali. Mafi. Apa saya? Mafi? Al-akhar yang lain? Siapa ini di kolom chat? Maaf Ustaz, mungkin anak yang tentang penggunaan tadi ya bisa di ini bisa seandainya tadi kan kalau yang perempuan ya Anti. antakuni Antakuni. turidina antakuni ya. Ya. Kalau yang laki itu jadi apa lah? Kuna. Oh, enggak Ustaz. Kalau setelah masukan itu VL-nya kayak mana bentuknya nanti Ustaz? Gimana? Maza turi Maza kalau misalnya Kalau dia itu laki-laki. laki-laki. Maza turidu antakuna. Oh, antakuna. Iya. Oh, antakuna. Oh ya. Berarti ini ya, maksudnya yang memang yang kita hilangkan tuh yang ianya ya. Iya, yang domir anti. Nah. Ustadz, uridu itu Baik. pasti pasangannya an berarti Ustadz ya? Ustadz atau Oh, ya. Jadi kalau ada dua fiil, itu tengah-tengahnya harus dikasih an. Ya tergantung mau gimana ngomongnya. Kan dua fiil itu tengah-tengahnya dikasih an. Sama kalau dalam bahasa Inggris dikasih to, I want to go, I want to wash, I want to see. Bukan I want see, enggak. Tapi dikasih to. Begitu juga dengan bahasa Arab. Ketika ada fiil yang mana berdampingan, itu nanti tengah-tengahnya dikasih an. Cuma an Nggak Ustaz, bisa. yang lain Ustaz, yang sinonimnya maksudnya selain an ada Ustaz. Kalau misalnya bahasa Inggris kan ada to, ada for kan, ada at. Kalau ini bahasa Arab apakah cuma an Ustaz? Kalau lan gimana Ustaz? Lan. Tergantung mau bahasa Arab kan gimana. Coba mau bahasa Arab kan gimana. Kalau an itu tidak diterjemah. Lan tidak akan, idan jadi, kai supaya. Coba dibahasa Arabkan. Bahasa Indonesia dulu.
Ini supaya jadi lan tidak akan supaya. Coba kalau bahasa Indonesia gimana? Ada dua kata Nah, kerja. Saya ingin tidak akan pergi, misalnya ya. Saya ingin tidak akan pergi. Saya ingin tidak akan pergi. Boleh. Uridu lan, lan azhab. adhaba. Gantung Hmm. kalimatnya. Kalau an di sini tidak diberikan makna. Hanya dia untuk membatas antara dua fiil. Kalau dalam pemaknaan Jawa biasanya zento nggih. Apa? Zento, biasanya ing zento ngoten. Yento. Yento. Jawanya ya. Jadi tergantung penggunaan kalimatnya, bahasanya mau gimana. Saya ingin pergi, misalnya. Itu juga bisa pakai masdar. Contoh, Itu al-azhab. uridu Al-azhab. adzahaba. Saya ingin pergi. Ila, ke. Biasanya kalau sudah main insya, itu nanti kalau jadi gini, uridu an adhaba sama uridu adzihaba itu kalau kelasnya atau grade-nya itu tinggian uridu adzahaba. Maksudnya itu levelnya itu tinggian mengucapkan uridu adzahaba. Ibaratnya lebih keren, lebih bisa diketahui kalau dia itu kayaknya mahir dalam bahasa Arab. Jadi sudah gak uridu an adhaba, tapi uridu adzahaba ila. Itu berarti annya bisa hilang tapi harus masdar gitu Ustaz ya. Ya, diganti masdar, sahih. Tapi maksudnya sama ya Ustadz ya. Sama, maksudnya sama. Uridu adhab ila Makkah, saya ingin pergi ke Makkah, itu sama terjemahnya uridu adhaba ila Makkah. Kalau makan, Ustaz, Uridu yang misalnya mana? Yang saya, buat kalau kita pakai ini monster, oh, Pakai masdar. uridu al-akla. al-aqla. Kan dari Monster dari akala, akala ya. ya Hmm. yakulu aklan. Oh. Uridu akla atau ama, misalnya uridu aklan juga boleh, atau ama. Saya ingin makan makanan. Boleh mengucapkan seperti uridu aklan atau ama. Jadi ada beberapa versi untuk membahasarkan bahasa Indonesia yang mana ada dua kata kerja. Bisa pakai masdar, bisa pakai fiil mudhari. Kalau fi'il mudhari harus ada an-nya. Nah, sahih dikasih an. Jadi apa beda Ustaz? Lan dengan la, Ustaz. Lan dengan la Lan, maksudnya kalau tadi kan kalau lan artinya apa? Supaya tidak ya, Pak. tidak akan. Nah, saya tidak ingin
pergi ya. Jadi Oh, oh. apakah langsung saya kata ana la urid an azhab atau gimana Ustaz? Boleh. La uridu an adhaba bisa, la uridu adzahaba juga bisa. Heeh. Biasanya untuk pemula itu nanti la uridu an adhaba, la uridu an akhroja. Tapi kalau sudah naik kelasnya, la uridu adzahaba ila. Itu pakai isim, pakai masdar. Malah banyak di kitab itu banyak pakai masdar. Tayyib, kaifa? Usul. Khalas, hunaka aswal al-akhar, ada pertanyaan yang lain? Oh, Ustaz, lanjut dulu Ustaz. Tayyib. Tayyib, kemudian kita masuk ke amil nawasib. Amil nawasib itu ini ada 10. Maksudnya apa sih amil nawasib? Suatu hal, sesuatu yang menyebabkan kalimat setelahnya itu i'rabnya menjadi nasab. Jadi ibarat misalnya ada air, dimasukkan garam, nanti airnya jadi asin. Jadi dia terpengaruh oleh garam itu. Lah, an ini mempunyai pengaruh. Amil nawasib ini berpengaruh terhadap fi'il setelahnya. Yang mana ketika didahului oleh amil nawasib, maka fi'il setelahnya nanti beri'rab nasab. Uridu an adrusa. Lan aksala. Idan azura. Kai adrusa. Li ata'allama. Li yu'addiba. Hatta nastati'a. Fa'atakallama wa yaghdoba. Apa ini? Antak autak dia. Nih. Oke. An itu tidak dimaknai biasanya. Ya, cuma pemisah. Uridu an adrusa. Saya ingin belajar. Uridu an adrusa. Saya ingin belajar. Lan aksala fid darsi. Saya tidak akan malas dalam pembelajaran. Idan azura hunaka. Jadi saya akan pergi ke sana. Saya akan berkunjung ke sana. Pastinya di sebelumnya ada kalimat yang lain, kemudian ini saya potong aja. Jadi saya berkunjung ke sana. Oke. Idan azura hunaka. Kai itu artinya supaya. Jitu kai adrusah. Saya datang supaya Belajar. supaya saya belajar. Nah, kemudian lamukai ini lam yang bermakna supaya, agar atau supaya. Lamukai lam yang bermakna agar atau supaya. Jitu li atal lama. Saya datang untuk belajar atau supaya belajar. Nah, lam juhud ini, kalau lam juhud ini khususon harus didahului oleh makana. Kalau tidak didahului oleh makana, nanti masuknya lamukai, bukan lam juhud. Ya, terkhusus lam juhud. Kapan lamnya itu disebut lam juhud? Ketika didahului oleh makana. Tapi kalau tidak didahului oleh makana, nanti lamnya disebut lamukai. Ya, disebut lamukai. Maka Allahu liwa'adzibahum. Tidaklah keberadaan Allah itu untuk mengadab mereka. Jadi harus ada makana supaya dia disebut lam juhud. Kemudian hatta nastati'a. Sehingga kita bisa anastami'a berkumpul. Sehingga kita bisa berkumpul. Hatta nastati'a anastami'a listiraqid daurah al-arabiyah. Sehingga kita bisa berkumpul dalam belajar bahasa Arab.
Kemudian ada fa, wawu, au, ini bermakna maka. Fa sama wawu ini bermakna maka, kalau au ini ilah. Ijlis fa'atakallam, duduklah, maka saya akan berbicara. Wawu, la tadrib Zaidan wa yaghdab. Jangan memukul Zaid, maka dia akan marah. Bermakna maka ini ya, bermakna maka. Kalau au, ini bermakna ilah. La adrubannaka au taqdiyani haqqi. Sungguh saya akan memukulmu kecuali kamu memenuhi hakku. Jadi au di sini bermakna illa. Baik. Kemudian kalau amil jawazim, nah ini ada banyak, 18. Kalau amil nawasib tugasnya menasobkan, kalau amil jawazim tugasnya Menjazmkan. menjazmkan. Jadi setelah huruf ini lam, ma, alam, li, la, in, ma, man, mahma, idma, haitsuma, kaifama, itu nanti setelahnya harus beri'rab jazm. Lam Pun. tadrus, lama adrus, alam nasroh, loh ya, alam nasroh, bukan alam nasrohu, alam nasroh. Mana yang mau Nasrah. tulis contohnya? Ya, alam nasroh. Intadrus tanjah, nah, intadrus tanjah. Mayyamal misqala dar. Jadi setelah itu nanti i'rabnya jazm. Ya. Teman-teman bisa melihat di kitabnya masing-masing, di contohnya masing-masing. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, tafadhol bi takdimi soal. Silakan bertanya. Anak Ustadz, Ayo tafadhol. ini penggunaan yang P sama lamuki kan artinya sama-sama supaya. Dalam konteks apa-apa? Dalam kai sama lamuki kan artinya sama supaya. Iya, Penggunaannya yang untuk membedakan. oke. Penggunaannya itu hanya dari segi penulisannya. Kalau pakai kai itu boleh, bebas. Pakai lamukai juga bebas. Artinya dua ini mempunyai makna yang sama, lamukai. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam menyusun kalimatnya. Yang beda itu hanya lam juhud. Ketika lam juhud itu harus didahului oleh makana. Gitu. Ustaz, itu kan kalau dihubungkan dengan apa kita gunakan kai, kalau kita gunakan VL setelahnya kan, misalnya VL Ya, mudhari. Nah, ya. kalau misalnya yang kita gunakan itu berbentuk kata sifat itu bagaimana Ustaz? Misalnya ini, saya belajar sungguh-sungguh supaya pintar. Nah, itu kan pintar atau pandai itu kan udah kata sifat itu masih kita gunakan kai juga Ustaz? Apa? Nggak, begini, Sat. Itu kan kita gunakan kai atau an tadi kan penghubung antara kata kerja satu pasti hubungkan dengan kata kerja Ya, yang selanjutnya kita sisipkan an di tengah ya. ataupun kai. Nah, yang kai tadi bagaimana kata Ustaz kan artinya supaya atau agar kan. Supaya. Nah, misalnya eh, kalau kata ke setelah kai itu bukan kata kerja tapi kata sifat misalnya. Contohnya begini, saya belajar sungguh-sungguh agar saya pandai itu kan. Itu apa masih kita gunakan kai, Sa? Oke, Pandai itu bisa. kan bukan ah, Pandai itu ada kata sifat. fiilnya Hmm. itu mahiro yamharu. Oh, Jadi misalnya adrusu kai amharo. Saya belajar supaya Amara. mahir. Tapi kalau misalnya menggunakan isim, tidak boleh pakai kai karena kai ini hanya masuk pada fiil, nggak mungkin isim. Hmm. Pakainya nanti lamnya lam huruf jer, li.
Uli. Huruf jar kayak misalnya lidarsi, untuk atau supaya belajar, lidarsi. Jadi harus isim setelahnya. Kalau mau hurufnya itu merupakan huruf jar. Tapi kalau amil nawasib, setelahnya itu harus fiil, nggak boleh isim. Itu. Lagi Ustaz. Yang tadi yang membedakan wawu, yang wawu kan bisa dimaknai maka. Yang lain kan bisa juga huruf atof. Karena itu dalam bentuk apa? Gimana? Untuk membedakan. Yang terakhir, ungkapan terakhir kurang dengar. Wawu kan ada yang huruf ataf dan yang artinya kan dan. Kalau di sini kan wawu berarti maka. Cara membedakan gimana itu? Cara membedakan tergantung penggunaan bahasa Indonesianya. Ukti mau membahas Arabkan apa? Misalnya saya pergi dan ingin, dia pakai wawu. Kalau misalnya pakai maka, itu juga bisa, cuman konsekuensinya tidak mengikuti hukum atof. Kalau pakai atof, nanti harus mengikuti maktuf alaih. Pasti pernah membahas atof? Pasti pernah ya. Jadi ada maktuf alaih. Konsekuensinya harus mengikuti maktuf alaih. Kalau sama-sama isim, yang marfu ya harus marfu. Kalau yang nasab ya nasab. Sedangkan kalau wawu jawab, walaupun fiilnya itu sukun, misalnya la tadrib, ya wayak dob bukan wayak doba bukan wayak dob. Jadi cara membedakannya gimana? Yang pertama, pastikan tahu terjemahnya dulu. Yang dikehendaki ini gimana? Misalnya, jangan memukul Zaid dan marah, kan nggak mafhum. Kalau diterjemahkan dan. Ya kan, nggak mafhum. Itu yang pertama. Jadi harus diketahui terjemahnya dulu. Yang kedua, harokatnya harus menyesuaikan kalau wawunya wawu atof. Misalnya, la tadrib Zaidan, wanya waw apa? Watarkal. La tadrib Zaidan watarkal. Jangan mukul Zaid dan menendang. Itu. Jadi tergantung syakul kalam. Yang dikehendaki oleh mutakalim bagaimana. Gitu, Ukti. Mafhum? Bisa dipahami? Ya, insya Allah. Iya. Kalau yang tadi, yang sama. Konsepnya sama. Ya, Kalaunya sama. Kalau konsepnya sama, kalau berupa wawu atof, maktufnya harus mengikuti maktuf alaih. Kalau fa atau wawu atau au, ini konsepnya dia harus mansub. Dan tidak mengikuti maktuf alaih karena dia bukan huruf atof. Gitu, Mas Doa. Kaifa mafhum. Ya, kan bisa juga pakai ilah kecuali itu. Boleh. Jadi boleh. Pakai ilah, pakai out boleh. Tidak ada ketentuan, ya? Tidak ada ketentuan. Syukron. Afwan. Asal saja kalau pakai ilah nanti, itu nanti masuknya di bab istisna. Bab istisna pewanjang. Pengecualian. Ya, karena setiap penggunaan kalimat itu nanti berakibat pada susunan kalamnya, susunan kalimatnya. Gitu. Sama dengan sama dengan wawu itu. Kalau pakai wawu itu harus menyesuaikan konsep huruf atof. Cara membedakan ya misalnya ketika diterjemah dan kok tidak mafhum.
maka dia bukan huruf athof. Gitu. Deva, akhi Rizar, ukti Mastu'ah. Dilanjut dulu, Ustaz. Tayyib. Tayyib. Oke, ini kita sudah masuk ke bab marfu'atil asma. Marfu'atil asma ini apa? Sebuah isim yang mana dia itu i'rabnya wajib rofa. Dia nggak mungkin nasab, nggak mungkin jar, nggak mungkin jazm. Bisa dikatakan isim-isim ini merupakan suatu kedudukan pada kalimat. Teman-teman mungkin ada yang masih bingung terhadap istilah kedudukan. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Zaid makan roti. Zaid itu sebagai apa? Subjek. Nah, subjek itu loh dalam bahasa Arab disebut kedudukan. Zaid itu berkedudukan sebagai apa? Posisinya dalam suatu kalam itu jadi apa? Nah, kalau misalnya Zaid itu subjek, nah dalam bahasa Arab dia disebut fa'il. Kalau dia fa'il, dia wajib rofa. Nggak boleh nasab, nggak boleh jar, apalagi jazm. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Di sini ada 7. Ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar, ada isimnya kana, ada khobarnya ina, ada tawabi. Tawabi yang meliputi naat, ataf, taukid, badal. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, fa'il. Qala mu'alif al-fa'ilu huwal ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'lahu wa huwa ala qismaini dhahir wa mudmar. Fadhahiru nahu qaulika qama zaitun wa yaqumu zaitun wa qama zaitani wa yaqumu zaitani wa qama zaituna wa yaqumu zaituna wa qama rijalu wa yaqumu rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindu wa qamatil hindani wa taqumu hal hindani. Ini contoh semua ini. Ini contoh semua. Nah, fa'il itu apa? Fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disebutkan setelah fi'il. Jadi setiap kalimat kok disebutkan setelah fi'il, nanti dia jabatannya, jabatan kalimatnya, kedudukan kalimatnya adalah sebagai fa'il. Contoh, qara'a al-muslimu al-Qur'ana yaumal jum'ati. Al-muslimu ini al-muslimu afan. Al-muslimu ini dia itu sebagai fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il. Kalau kalimat terletak setelah fi'il, nanti dia sebagai fa'il. Nah, ini yang disebut dengan kedudukan kalimat, ya. Nah, ini sekilas saja seperti qara'a itu dia fi'il. Al-muslimuna berkedudukan sebagai fa'il. Al-Qur'ana maf'ul bih, yaumal jum'ati dzaraf zaman atau keterangan waktu. Ini namanya kedudukan. Lah ini kita akan bahas ini. Bahas ini terkait fa'il, maf'ul bih, dzaraf zaman. Mas Wadali, ini hanya gambaran saja. Nah, kita lanjut ke contohnya. Koma yakumu, koma boleh, yakumu juga boleh. Tergantung yang dikehendaki yang mana, yang mau ngomong misalnya telah lampau berarti pakai koma. Kalau sedang ya zaitun. Jadi bagaimana perbedaannya? Tergantung penggunaan mau ngomong apa. Zaid telah berdiri berarti koma zaitun. Kalau Zaid sedang berdiri berarti yakumu zaitun. Kemudian di sini
Az-Zaidani ini dia itu fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il. Namun dia tandanya tidak dhammah, teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rofa itu tandanya tidak hanya dhammah, melainkan banyak. Az-Zaidani bukan Az-Zaituna, Az-Zaidanu, enggak, teman-teman. Jadi teman-teman jangan terkecoh kalau rofa itu hanya dhammah saja, melainkan ada banyak sebagaimana yang pernah kita bahas. Kalau ya koma Az-Zaidani, sebagaimana kita ketahui Zaidani itu i'rabnya rofa, tandanya apa? Alif. Alif. Kenapa kok alif? Karena isim tasniyah. Karena isim tasniyah. Begitu juga Az-Zaituna. Kalimat isim tandanya al, i'rabnya rofa, tandanya wawu ya, bukan dhammah, wawu. Kenapa kok wawu? Karena jamak mudzakkar salim, menunjukkan arti banyak. Zaituna itu nama para Zaid. Ada orang 3 yang bernama Zaid. Kemudian takumu Hindun. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ketika fa'ilnya itu mu'annas, Hindun ini nama perempuan. Maka ketika fi'il madhi harus ada tak taknis. Tak taknis ini tak yang menunjukkan kalau fa'ilnya itu perempuan. Jadi nggak boleh koma Hindun, nggak boleh. Koma Hindu nggak boleh, afwan. Koma Hindu nggak boleh. Jadi harus menyesuaikan. Takumu ini sama, domainnya ini hiya. Hiya ya, bukan anta. Tayyib. Sama al-hindani al-hunud. Kalau al-hunud ini jamak taksir, jamak dari hindun. Tayyib. Sebelum masuk ke pembagian fa'il, teman-teman ada yang perlu tanyakan? Maaf. Yang lain? Nah, ini yang sempat saya maksud kapan Zaidani, kapan Zaidaini. Nah, kalau Zaidani ini harus ketika dia jadi fa'il, atau harus Zaidani kapan? Ketika dia i'rabnya rofa. Nggak boleh Zaidaini, nggak boleh. Kalau Zaidani itu nasab. Sedangkan fa'il itu i'rabnya wajib rofa. Nggak boleh nasab apalagi jazm. Kemudian kayak akhon itu, aku. Kapan akhuka, kapan akhika, kapan akhoka. Ya tergantung dia kalau fa'il, maka dia harus i'rabnya rofa. Tandanya apa? Dhammah. Kok dhammah? Wawu, afwan. Tandanya wawu. Karena berupa asma khamsah. Isim-isim yang ada 5 yang terkhusus, yang mana dia ketika rofa tandanya wawu, ketika nasab tandanya fathah, dan jar tandanya kasroh. Ada aku soal? Maaf ya. Ustadz, di Asmaul Khamsah itu kok dalam contoh-contoh seperti Abu dikasih domir, aku dikasih domir, tapi khusus du di nggak pakai domir, Ustadz ya. Contoh-contohnya itu loh, du malin, du ilmin. Soalnya du itu bermakna kepemilikan. Du malin orang yang mempunyai harta. Kalau duka, nggak bisa duka. Gimana kalau duka terjemahnya? Pemilik kamu. Pakai lam kalau gitu. Laka, punyamu.
Jadi emang dalam bahasa Arab itu ada opsional pembahasa Araban terkait bahasa Indonesia itu. Jadi kita nggak bisa serta-merta kayak misalnya gini. Saya pulang ke rumah karena rindu ibu. Coba dibahasa Arabkan. Ada yang bisa bahasa Arabkan? Mudah ini bahasa Arabnya. Saya pulang ke rumah karena rindu ibu. Arju ilal baiti. Rindu apa? Rindu itu apa? Apa? Rindu itu apa? Ustaz, Hah? Ana alhabu ilal baiti. Arji'i ila baiti li Mustakun ila ummi. ummi. Ya, nah. Gimana? Oke, saya tuliskan ya. Ana adhabu ila Baiti ummi karena rindu. rindu. Li anani karena saya. Saya mengatakan karena rindu. Rindu itu coba dicek di kamus. Rindu itu kalimat masyhur banget antara rindu dan duri. Rindu, duri, pasar itu mirip-mirip bahasa Arabnya. Syaukun. Nah, sahih. Syaukun. Nah, pakai sin atau shin? Pakai shin. Tulis Indonesianya rindu gitu. Oke, sudah tahu syaukun kan? Coba dibahas Arabkan. Ana adhabu ila baiti ummi. Saya pergi ke rumah ibuku karena rindu kepadanya. Kepadanya saya bantu ilaiha. Ya, Mana? Oke, saya jawab ya. Ana adhabu ila baiti ummi syaukon. Syaukon di sini sudah mengandung makna karena rindu. Berarti maf'ul asli ya. Maf'ul ajli. Maf'ul ajli akan kita bahas di mansubatil asma. Jadi kalau nggak perlu lagi kita gunakan li itu lah karena li shokin kan. Nah, kadang ada kalimat itu ini siapa sih berisik ini? Gerbek-gerbek. Kipas nih kayaknya. Kipas angin itu kepanasan. Emang jadi kadang satu kalimat itu sudah mengandung, di dalamnya itu terkandung makna. Satu misal ya. Ini gambaran aja ya. Doroba zaitun dorban sadidan. Zaid memukul Umar Amron. Ini bermakna dengan, ada dengannya ini. Lawan. Ada dengannya. Dengan kuat ini. Dengan sebenarnya pukulan. Sadidan yang kuat. Maf'ul mutlak. Faedahnya litaukid, untuk penegasan. Jadi kalau misalnya insya itu dalam bahasa, semakin padat bahasa Arab itu semakin indah. Karena pada dasarnya bahasa Arab itu nanti mengandung banyak makna. Dan semakin sulit, Ustaz.
Iya, iya. Tapi insya Allah mudah kalau bisa tahu perbedaan yang spesifik dari setiap kedudukannya itu, setiap jabatan dari kalimatnya itu. Kelawan. Yang Jawa-Jawa bisa lihat di tabel ana, tabel i'rab, di situ ada maf'ul mutlak. Baik, mafi soal, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Baik, fa'il dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya dohir. Dohir ini yang tampak. Tampak itu tampak orangnya. Lafadznya itu tampak. Kayak tadi misalnya kita buat lagi Ja'a Muhammadun. Nah, ini namanya fa'il dohir. Fa'il yang tampak. Tampak jelas isimnya. Yang kedua, fa'il berupa isim domir. Fa'il berupa isim domir. Contoh, darosa. Darosa ini secara arti lengkapnya gimana teman-teman? Darosa. Telah belajar dia laki-laki. Dia laki-laki telah belajar. Subjeknya mana? Gue. Oh, subjek. Ketika subjek berarti saya tanya bahasa Indonesia. Subjeknya siapa? Dia. Nah, dia. Lah begitu juga dengan bahasa Arab. Fa'ilnya siapa? Huwa. Fa'ilnya berupa domir. Gitu. Itu yang dikenali dengan fa'il yang berupa isim domir. Nah ini kalau teman-teman bisa mentrasif, ya. Darasa, darosu, darosata, darosna, darasta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostuna, darostu, darosna. Darosa artinya dia laki-laki satu telah belajar. Darosa, dia laki-laki dua telah belajar. Darosu, mereka laki-laki banyak telah belajar. Sampai darostu, darosna. Darostu, saya telah belajar. Darosna, kami telah belajar. Itu yang dikehendaki terkait fa'il isim domir. Taib, indakum soal? Ini siapa sih ini? Gerbek. Taib, indakum soal? Oh, ukhti mas tuan ternyata gerbek-gerbek dari tadi. Taib, tafadhol. Maafi Ustaz. Mafi? Lah ini yang dimaksud sorof. Siapa kemarin yang sempat menanyakan sorof? Lah ini di dalam nahwu juga ada sorof. Perubahan kalimat yang mana perubahan itu bisa menjadikan makna berubah. Tafadhal bisual, Mafi. Bulannya disimpan pas. Ada pertanyaan?
Tafadhal bisual. Silakan kalau mau tanya. Hafiz, Ustaz, dilanjut, Ustaz. Sebentar. Baik, yang ini ada yang belum bisa mentasrif mungkin? Gimana caranya mentasrif? Tafadhol. Akhi Arizar, Ustaz, macam mana, Ustaz? bisa mentasrif? Dikit-dikit bisa, Ustaz. Coba. Sebelum mentasrif, coba saya tanya. Darosna ini artinya apa? Kami telah duduk. Oh, darosna itu Nah, belajar. Ini tempat darasna. duduk. Oh ya, oh masa ya. Saya teringat ke Jalasna, Ustaz. Oke, Nah, sorry, darosna. Ustaz. Apa, Ustaz? Nah. Apa nih, Ustaz? Tayyib. Darosna. Nanya pendek. Hah? Apa, Ustaz? Bisa dilihat di layar? Ya, yang mana, Ustaz? Nah, coba darosat artinya apa? Darasat, dia perempuan telah duduk. Iya, iya. Nah, tayyib. Darastunna. Kalian perempuan, kalian itu telah duduk. Kalian perempuan nam Perempuan, sahih. perempuan. Ya, perempuan. Nah, Darosu. mereka itu telah duduk, telah belajar. Nah, Kok tayyib. telah duduk lagi sih? Lupa Tayyib. boleh, Bisa Ustaz. mentasrif. Darasa, darasa, darasu, darasa, darasata, darasna, darasta. Sedikit-dikit, Ustaz. Tayyib. Coba, tafadhal. Coba ditasrif kataba. Kataba. Pas balik masa katabu, katabat, kata apa ya? Kok udah lupa ya? Itu, coba Mana? disesuaikan dengan domirnya yang ada di layar itu. Oh, boleh nggak? Mm-mm. Kataba, katabu, katabat, katabata, kat, kat, Kata benar. katabna, katabna, katabta, katabtuma, katabtun, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, sahih. Itu yang ketiga berupa fi'il madi. Kalau fi'il mudhari, Hmm. Ilmu dari ada contohnya, Sah. ada, Coba balik, ada Sah. tiga. Zahab apa ya? Ya zahabu ya ada. Mana, Sah? Sebentar. Siapa punya banyak. Nih,
Ini nanti yang fi'il madhi. Coba jarib. Dari kata apa, Ustaz? Dari kata yakhruju. Yakh- Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Hmm. Takhruju, takhrujani, eh, Yakhrujna. yakhrujna. Ya, yakhrujna. Kemudian mana lagi, Ustaz? Ini Mungkin takhruju. seri aja. Ya. Tahruju, tahrujani, tahrujuna. Nah, sahih. Kemudian tahrujina, Mm-mm. tahrujani, tahrujna. Akhrujna. Nah, Naam. akhruju. Ahruju, nakhruju. Nah, sahih. Ini yang dimaksud Baik. nanti kalau ada afal khomsah. Afal khomsah itu dari sini, teman-teman. Ya, afal khomsah itu dari sini, dari tasrifan ini. Termasuk afal khomsah itu yang mana? Tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni. Nah, sahih. Itu termasuk afal khomsah. Yang mana ketika afal khomsah nasab, maka dia harus mansub. Ada kalimat yang tidak bisa berubah. Yang mana? Walaupun kemasukan lam atau la. Tansurna, Mm-mm. ya, yansurna dan tansurna. Nah, sahih, sahih yang mukhlis. Baik. Ka'annaka tahtaju ila tatbiqil qiraah. Sepertinya akhi mukhlis ini mungkin lebih tepatnya sudah mulai berbanyak membaca bahasa Arab. Baik. Baik, qabla nahtatim, karena waktunya tinggal dikit, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke naibul fa'il. Qabla nahtatim, indakum soal. Ada pertanyaan, teman-teman? Maafi, Mafi soal? maafi. Malam besok ada terus, Ustaz? Gimana kita agendakan besok? Ya, kalau bisa kita tarik nafas, Ustaz. Rehat semalam, Ustaz. Iya. Malam sini kita lanjut lagi kalau pendapat saya gitu, tapi coba yang apa kawan Ikhwan dan akhwat yang lain. Nah, malam minggu kadang-kadang ada yang nih sama keluarga kan, ada yang bawa Iya. anak-anak keluarga keluar. Nah, sahih. Nahnu mungkin utlah yamal sabti ya. Syukuran. Nah, tayyib. Mungkin. Lena waktu Nah, indaha hayana tatim dirasatana bikiratil hamdalah. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka wa 'alamtani fadlilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.